Perlahan-lahan tanah itu mulai retak dan akhirnya semuanya hancur, luluh lantak dalam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Fahira Zatni dari SMP Negeri 28 Bandung dengan nomor peserta D062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng tentang seorang remaja yang terbangun dari mimpinya, yang berjudul Sani Sang Remaja Tangguh. Cerita dongeng ini merupakan karangan saya pribadi. Di kaki Gunung Puspawening yang tinggi dan sejuk, hiduplah seorang remaja bernama Sani. Sani merupakan anak tunggal dari kedua orang tuanya. Ayahnya bernama Pak Dudi. Beliau bekerja sebagai seorang penebang pohon di kawasan hutan. Ibunya bernama Bu Lastri. Beliau bekerja sebagai seorang buruh pemetik cabai di kebun milik juragannya. Mereka hidup sederhana di sebuah kampung kecil yang bernama Kampung Telaga Asri. Kampung itu jauh dari hiruk-pikuk dan gemerlap kota. Meskipun Sani tumbuh dalam kesederhanaan, tetapi hal itu tidak membuat Sani tumbuh menjadi anak yang rajin, pandai, dan berbakti. Justru, Sani tumbuh menjadi anak yang angkuh, pemalas, dan sombong terhadap teman-temannya. Bahkan, setiap petuah dan nasihat yang diberikan oleh kedua orang tuanya, Sani selalu menganggap bahwa orang tuanya yang salah. Setiap pagi, ibunya harus membangunkannya berkali-kali. "Sani, bangun nak, sudah subuh," ucap ibu dengan lembut. "Ah, nanti lagi lah bu, masih ngantuk," ucap Sani sembari menarik kembali selimutnya. "Ya sudah lah bu, memang anak itu agak lain ya. Mudah-mudahan kelak dia bisa memperbaiki dirinya sendiri," sahut ayahnya. Pada suatu pagi, "Sani, sarapan dulu nak," ucap ibu sembari menyiapkan sepiring nasi dan sayur kangkung. "Hadah, ibu, kangkung lagi. Udahlah, aku gak usah makan," ucap Sani sembari balik ke kamarnya dengan wajah yang masam. Kemudian, ia mengambil tas dan sepatunya, kemudian bergegas berangkat ke sekolah. "Bu, Sani pergi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, nak." Jarak antara rumah dan sekolah Sani lumayan jauh. Setiap hari, Sani harus melewati kebun, jalan kecil, hingga pematang sawah. Di sekolah, bel pun berbunyi. Seluruh anak-anak masuk ke kelasnya masing-masing. Kala itu, Bu Rina, guru yang biasa mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia pun datang. Suasana belajar mengajar kala itu pun tampak tertib dan damai. Tiba-tiba, siang itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin mulai berhembus kencang menerpa pepohonan. Tak lama, hujan yang deras pun datang. Teman sebangku Sani bertanya, San, merasa gak sih? Hujannya kok deras banget ya? Angin juga menerpa pepohonan dengan kencang. Tuh lihat, pohon aja sampai mau tumbang." "Alah, gak apa-apa. Lagi musim hujan, santai aja," jawab Sani dengan santai. Tiba-tiba, batu besar mulai berhamburan dari atas bukit. Seluruh siswa mulai panik akan suasana tersebut. Langit semakin menghitam, tanah bergetar dengan hebat, dan petir menyambar pohon dengan kencang. "Anak-anak, hati-hati, ada gempa dan longsor. Ayo semuanya kita kumpul di balai desa, cari tempat yang aman," seru Bu Rina. Sani pun kembali ke kampungnya. Ia ingin mencari ibu. Tapi ia menjumpai rumahnya yang sudah hancur lebur, terkubur tanah dan bebatuan. Sani berteriak memanggil kedua orang tuanya. "Ayah, ibu, di mana?"
Tangisnya pun pecah di antara puing reruntuhan. Tiba-tiba terdengar suara. "Sani, ibu di sini, Nak." Sani senang, ternyata ibunya selamat. Mereka pun berpelukan dalam duka dan syukur. Namun, ayah belum juga ditemukan. "Bu, ayah di mana?" "Ibu juga tak tahu, Nak. Tadi pagi, ayah sedang bekerja menebang pohon bersama teman-temannya." Malam itu, mereka mengungsi di barak pengungsian desa bersama warga lainnya. Namun, Sani terus termenung membayangkan nasib ayahnya. Keesokan pagi, berita yang ditunggu pun datang. Ayah Sani berhasil ditemukan. Namun sayang, beliau dalam kondisi yang telah tiada. Tubuhnya terimpit pohon besar yang sudah tumbang. Pemerintah setempat menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena adanya pembalakan hutan di kawasan hutan tersebut. Tangis Sani dan ibu pun pecah kala itu. Pada suatu sore, tiba-tiba datang seorang pria tua berpakaian sederhana yang menghampiri Sani dan ibunya. "Permisi, Nak Sani, Bu Lastri, boleh saya bicara sebentar?" "Silakan, Pak," jawab Sani. Ternyata bapak tersebut bernama Pak Umar, seorang dermawan kaya yang tinggal di desa seberang dan ternyata selama ini merasa iba dan kasihan melihat nasib Sani. "Begini, Nak Sani, apakah ayahmu menjadi korban atas peristiwa ini?" "Iya, Pak, betul." "Oh, bagaimana jika Nak Sani dengan ibu tinggal sementara di rumah saya? Kebetulan saya sedang membutuhkan seseorang yang bisa mengurus rumah saya. Ibumu bisa membantu mengurus rumah saya." Tawar Pak Umar. Sani dan ibu pun saling bertatap-tatapan dengan penuh keraguan. Di sisi lain, mereka juga membutuhkan rumah untuk berlindung. Pak Umar kembali berkata, "Ayo Nak Sani, tak usah ragu. Kamu harus melanjutkan pendidikanmu demi masa depanmu. Ibumu bisa bekerja di rumah saya. Saya akan membiayai sekolahmu dan saya akan membayar ibumu." Akhirnya, Sani dan ibu menerima ajakan dari Pak Umar. Hari demi hari, Sani dan ibu menjalani kehidupan di rumah Pak Umar. Seperti biasa, ibu mengerjakan segala berbagai pekerjaannya. Pada suatu hari, Nak Sani, terkadang dalam hidup pasti ada satu kesempatan yang harus digunakan sebaik mungkin. Dan mungkin ini kesempatan bagimu supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ayo semangat, gapai cita-citamu, jangan bersedih lagi, kata Pak Umar dengan penuh kasih sayang. Sani pun berkata, "Iya Pak, terima kasih." Sejak saat itu, Sani pun bertekad. Ia ingin memperbaiki pribadinya. Sani ingin sukses. Sani ingin bangun dari mimpi yang selama ini ia alami. Sani sudah lupa, dan kini Sani harus berhasil. Ibu, doakan Sani ya. Sani ingin belajar lebih giat. Sani ingin sukses. Tak terasa 8 tahun telah berlalu. Kini Sani telah lulus dari perguruan tinggi dengan prestasi yang gemilang. Sani juga mendermakan ilmunya kepada orang lain. Cita-cita Sani sangat mulia, yaitu menjadi seorang dosen. Ibu sangat bangga dengan keteguhan hati Sani untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, Sani adalah Sani, seorang wanita dan bukan seorang pemimpi. Demikianlah cerita dongeng tentang seorang remaja yang terbangun dari mimpinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.